Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hajah Rusmila MPD. Saya guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 7 Kota Banjarmasin. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyajikan sebuah mode pembelajaran yang memadukan perbedaan gaya belajar siswa dalam konteks literasi dan diferensiasi produk untuk materi mengonstruksi teks cerita sejarah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12. Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang menjadi modal dasar dalam belajar dan bekerja. Di era revolusi 4.0 menuju 5.0 ini, perubahan yang sangat cepat terjadi di berbagai bidang. Di bidang pendidikan, tuntutan hasil belajar siswa bukan lagi hanya pada kemampuan dan peningkatan kognisi, tetapi harus ditunjang juga dengan kemampuan berliterasi, terutama pada penguasaan komputerisasi dan juga pembacaan data terkait dengan perkembangan teknologi digital dan internet. Literasi dalam belajar bahasa Indonesia bukan sekadar keterampilan membaca dan menulis. Keterampilan membaca dan menulis di Indonesia sudah sangat luar biasa. Bahkan data terbaru menyatakan bahwa orang yang buta huruf di Indonesia hanya tinggal 1,9%. Akan tetapi, kemampuan dan keterampilan membaca yang sudah tinggi itu tidak berbanding lurus dengan tingkat pemahaman seseorang. Terbukti, ketika pembelajaran di kelas, peserta didik diminta membaca, lalu selesai membaca, diminta untuk menceritakan ulang dan menuliskan kembali apa yang sudah dia baca, maka jawabannya, tidak semua peserta didik mampu menuntaskan hal tersebut. Disinilah terbukti bahwa literasi itu bukan hanya berujung pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi harus benar-benar menghasilkan informasi bermakna yang harusnya dipraktikkan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, konteks literasi sekarang bukan hanya pada kemampuan memiliki keterampilan membaca dan menulis, tetapi juga keterampilan kritis untuk memahami, menganalisis, dan berpikir kreatif tentang informasi yang ada di sekitar peserta didik. Dalam konteks kurikulum merdeka, literasi memiliki peran penting untuk membentuk karakter individu. Kemampuan berliterasi tinggi yang dimiliki peserta didik seharusnya mampu menjadikannya sebagai seorang yang mumpuni dalam mengambil keputusan yang bersifat informatif, mampu berpartisipasi dalam diskusi yang bermakna, dan memiliki kemampuan untuk berkontribusi di tengah masyarakat. Menyikapi pentingnya literasi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka juga terkait dengan diferensiasi produk hasil belajar peserta didik. Pembelajaran Bahasa Indonesia, materi mengonstruksi teks cerita sejarah untuk peserta didik SMA kelas 12 semester ganjil meramu konsep literasi dan diferensiasi produk hasil pembelajaran tersebut. Tujuan akhir pembelajaran ini menyediakan bentuk penugasan yang disesuaikan dengan kemampuan, kecepatan, dan gaya belajar peserta didik, serta dipadukan dengan kemampuan literasi digital, literasi yang dikembangkan oleh kurikulum merdeka sebagai bagian dari literasi dasar. Sebagai langkah awal kegiatan pembelajaran, guru melakukan 2 kali asesmen. Asesmen pertama adalah asesmen yang bertujuan untuk mengetahui gaya belajar siswa. Untuk asesmen ini, guru menyiapkan sejumlah pertanyaan terkait dengan gaya belajar, minat, dan kecepatan belajar peserta didik dalam bentuk Google Formulir. Hasil Google Formulir tersebut dianalisis, kemudian diketahui persentase atau jumlah siswa yang memiliki gaya belajar tertentu, yaitu bersifat kinestetik, visual, dan audio visual. Asesmen yang kedua adalah asesmen literasi. Untuk asesmen literasi ini, siswa diberi 15 pertanyaan terkait dengan asesmen literasi membaca. Asesmen literasi membaca adalah penilaian dengan menggunakan berbagai jenis teks yang dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat.
Hal ini dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu. Pada kegiatan pembelajaran ini, literasi digital membantu peserta didik menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menghasilkan produk literasi digital. Lebih jauh, konsep literasi digital pada pembelajaran ini memadukan kemampuan dan keterampilan siswa memproduksi sebuah karya dengan keragaman sesuai hasil potret siswa terhadap konteks teks cerita sejarah yang mereka angkat dalam lingkup tayangan sinematik, maket bahan, mading digital, video animasi, disertai dengan kemampuan narasi dan komunikasi yang baik. Kemajuan. Tengah. Angkat bagus kan cucu-cucukannya kalau dibaca terlalu Facebook itu diawali dengan diciptakannya dari Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu berasal dari Amerika Serikat yang bersekolah di Universitas Harvard pada saat itu. Aplikasi Facebook sendiri diciptakan oleh Mark Zuckerberg itu awalnya hanya ingin berkomunikasi dengan teman di universitas lain, seperti Universitas Stanford atau Universitas IMI lainnya. Mark Zuckerberg itu lahir pada tahun 14 Mei 1984 di Amerika Serikat, New York, yang berasal dari Amerika Serikat. Jadi Facebook itu diciptakan pada saat usia 20 Mark Zuckerberg, yang dimana itu sangat luar biasa, dimana anak muda berumur 20 tahun bisa dalam sejarah masa terapung. Kamu ada yang Pasar terapung telah menjadi ciri khas keberadaan pasar terapung adalah atas berdirinya kerajaan Banjar sekitar 1595. Awalnya pasar terapung tersebut sudah ada sejak abad ke-14 sebelum kerajaan Banjar berdiri. Namun keberadaan Banjar menjadikan pasar terapung lebih ramai. Tujuan awal dari keberadaan pasar terapung adalah untuk memudahkan para pedagang dikarenakan wilayah Banjarmasin yang terdapat banyak sungai. Pluralisme Indonesia. 2 bulan setelah dilantik, ia pergi ke Papua yang waktu itu bernama Irian Jaya. Di sana, ia merasa nama itu kurang cocok karena Irian berasal dari bahasa Arab yang berarti telanjang. Dalam tradisi orang Jawa, jika memiliki anak yang sakit-sakitan, sang anak akan diganti namanya agar segera sembuh. Tapi kan di wilayah sungai itu tuh masuk wilayah kekuasaanku. Kalau misalnya wilayah ini tuh harus di bagian daratan, wilayah itu di wilayah laut, ini wilayah aku. Tapi kan aku tidak pernah bilang kalau daerah itu cuma di air laut, tapi juga air sungai. Becet belut ya?